Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Sebentar, izin mewawancarai Bapak mengenai kasus dilema etika. Mungkin ini juga pengalaman Bapak menjadi pengalaman saya juga untuk kedepannya, minimal untuk pribadi, maksimal untuk jenjang karir kedepannya seperti apa. Jadi saya meniru jejak Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, ya. Terima kasih ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani sebagai kepala sekolah dengan tugas manajerial tahun ketiga bahwa etika itu perlu ya, bukan dibicarakan tapi kita laksanakan. Tiap orang punya gaya tersendiri-sendiri. Jadi setiap permasalahan diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian apa terjadi pilihan yang sama-sama benar. Jadi benar ini dalam tanda bahwa benar menurut aturan agama negara, maka dikategorikan dari dilema etika. Jika ada identifikasi pelanggaran hukum maka dapat dikategorikan sebagai bujukan moral. Dalam situasi ini tidak terjadi pelanggaran hukum, jadi tidak menyimpang dari aturan agama negara, maka situasi yang akan dikategorikan sebagai dilema etika. Jadi mengidentifikasi Bapak ya seperti itu ya Pak ya. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Yang kedua, Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Bagaimana cara menyikapinya gitu Pak? Terima kasih. Lanjutan dari dilema etika tadi kan setelah diidentifikasi sebenarnya ada hal dua sama-sama benar. Kita kaji permasalahan tersebut sebagai tambah lanjutannya apa kalau kita putuskan. Yang perlu referensi lanjutan dari para wakasek, kemudian dewan guru, kalau perlu melibatkan dari komite sekolah atau orang tua, kemudian baru diputuskan secara bersama. Tapi tetap ridernya ada di kepala sekolah sebab segala resiko resiko seorang pemimpin seperti itu. Berarti tadi cara mengambil keputusan juga sama halnya dengan langkah-langkah atau prosedurnya seperti itu ya Pak ya. Jadi sebelum melakukan apa-apa diputuskan harus dikaji terlebih dahulu, lalu berembuk dengan wakase, selebihnya dengan orang tua gitu ya Pak ya. Itu masuk ke dalam prosedurnya ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Setelah tadi diidentifikasi, kemudian dikaji, kemudian misalkan bersama, baik Pak Kasek, kemudian Dewan Guru, sehingga akhirnya diambil keputusan yang tentunya adalah yang tidak nyaman, tentu diharap dengan keputusan tersebut, dengan hasil akhir, dengan musyawarah studi kasus, dengan berbagai masukan, maka diharapkan kan setelah diputuskan itu saling memaklumi lah demi kebaikan semuanya gitu. Jadi keefektifannya dari studi kasus itu dulu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan gitu Pak? Tantangan menurut Bapak gitu, tantangannya apa tantangannya saja? Memang banyak, jadi itu risiko seorang pemimpin tugas kepala sekolah yaitu manajerial. Tentunya pasti ada yang gimana ya, yang nerima, ada yang tidak nerima. Tantangannya seperti itu. Makanya tapi kita kasih pemahaman bahwa ini harus diputuskan sehingga segala risiko nanti lama-lama juga akan nyaman lagi. Jadi intinya akan dibuat semuanya buat nyaman, tapi tentunya ada lah dengan banyak tidak mau menerima, tapi setelah dikasihkan pemahaman bahwa ini harus diputuskan, insya Allah saling mengerti dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan lah tidak
hanya dengan buah pikiran saja, tapi pakai hati nurani juga tidak disampaikan. Jadi pertimbangan moral pun dipertimbangkan. Ya, dengan berbagai risiko. Insya Allah itu yang terbaik. Iya. Prosesnya lama ya Pak ya. Ya ada SOP-nya kalau ya, standar operasionalnya ada. Ya. Insya Allah nggak sering ditempuh seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, atau harus segera diselesaikan atau bagaimana gitu Pak? Makanya setiap bulan mau ada, kita buat agenda rutin. Itu apa namanya, rapat musyawarah secara bersama, rapat dinas. Kemudian apa di hal ada yang muncul itu permasalahan, kita jadwalkan, kita kaji dulu, kita jadwalkan dengan terperinci. Kemudian ada agendanya dalam buku bimbingan dan seterusnya, sehingga tercatat oh ini terjadi kasus. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Saya tunjukkan Bu ini, Bapak ini, atau kemana juga kalau kasus terjadi pada anak juga ini permasalahannya. Jadi itulah dijadwalkan sehingga sampai memutuskannya tidak dengan suatu emosi saja. Jadi emosi itu marah tuh bukan solusi, tapi kalau dengan head to head akhirnya diputuskan, diberi pemahaman, insya Allah menerima juga gitu, apapun buah keputusannya. Tapi insya Allah yang terbaik gitu ya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Kan biasanya dalam mengambil keputusan itu kadang keputusan diri sendiri atau ada dari pihak faktor-faktor lain gitu Pak. Jadi intinya sebagai seorang manajer harus berani. Jadi tugasnya harus berani memutuskan, tapi tidak mengesampingkan referensi dari pendapat dari beberapa orang guru. Sebab semakin banyak referensi, insya Allah akan ada yang terbaik. Jadi tidak ego, tidak bagus itu. Saya putuskan ini tidak bagus, otoriter. Walaupun ya setidaknya seperti itu, tapi dengan berbagai pertimbangan. Jadi ada beberapa pendapat dari guru diambil, kita ambil yang terbaik, kenapa tidak. Jadi seorang manajer harus mau menerima masukan, terutama masukan positif demi kemajuan institusi sekolah tersebut. Iya Pak. Gitu. Ya, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, saya berikan pertanyaan gitu. Kira-kira pembelajaran yang sudah didapatkan dari dilema etika oleh Bapak gitu, yang dipetik dari pengalaman Bapak nanti juga akan menjadi pengalaman saya gitu ya Pak, kira-kira apa gitu Pak? Yang pertama komitmen, komitmen, kemudian kejujuran, ya tegas, tegas dalam arti jadi untuk menentukan harus jelas, ini begini, jadi tidak membuat orang lain bimbang keputusan. Dan tentunya ada risiko yang ya mudah-mudahan dengan pemahaman mereka juga memaklumi. Intinya harus bisa berkolaborasi. Jadi untuk kebaikan semuanya. Jadi ada masalah kita selesaikan, ada solusi terbaiknya bagaimana. Gitu, jadi ada solusi. Kadang-kadang kan solusinya apa, kan tidak dikasih solusi, ada permasalahan kita selesaikan solusinya apa. Jadi kita harus bisa mencarikan solusi juga. Tapi terkadang ini suka bingung gitu Pak, kalau misalkan punya masalah ini teh benar, tapi ini juga benar. Itu yang susah. Makanya dalam hal itu baik kan ada standarnya. Agak baik menurut agama negara. Kadang-kadang orang berbuat baik tapi melanggar aturan. Itu anggaran aturan kan baik tapi menolongnya. Jadi kita harus beri pemahaman. Nah ini bukan nggak mau menolong. Baik itu baik yang mana? Baik ada aturan agama, aturan negara. Sebagai muslim kan ada aturan Quran hadisnya. Agama seperti ini. Jadi mereka kalau sudah malu, oh iya. Jadi mengerti, saling mengerti. Ya mungkin itu saja ya Pak ya, terima kasih. Ini juga dapat menjadi ilmu untuk saya ke depannya, bukan hanya untuk memenuhi tugas di guru penggerak saja, tapi untuk penerapan diri pribadi juga ke depannya. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama. Oh iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Maaf mengganggu sebentar ya Pak.
Ya, nggak apa-apa. Dan Bapak juga minta maaf, Ibu tidak bisa wawancara langsung ya. Ya, tidak apa-apa. Beberapa kegiatan Bapak juga, kegiatan sekolah juga. Tapi alhamdulillah hikmah ya, hikmah dari pandemi ada teknologi yang bisa kita gunakan melalui ini. Maka Bu, apa yang bisa Bapak bantu untuk? Iya. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dilema etika. Ini menurut pengalaman Bapak saja yang dialami oleh Bapak, karena nilai-nilai kepemimpinan yang contoh-contoh dari Bapak selaku kepala sekolah akan menjadi contoh saya juga untuk diri pribadi dan untuk karir kedepannya gitu ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jika ya, bahasanya ada perlu penjelasan mungkin entah keterbatasan Bapak ya. Ketika berbicara dilema dan dilema itu sebuah pertentangan gitu ya. Iya, antara harapan, keinginan dan kenyataan akan kedua, etikanya kan berbicara etika umum ya. Iya. Etika berbicara gitu ya. Iya. Etika berbusana, iya. Dan ada penekanan tadi dari Ibu tentang bujuk rayu, bujuk moral, bujukan moral. Ya, kalau berbicara dilema, setiap situasi selalu ada muncul situasi-situasi yang dilematis gitu ya, antara yang kita harapkan, kemudian apa yang kita temukan dan apa yang harus kita lakukan. Iya. Nah, berbicara etikanya banyak sekali sebetulnya. Ketika etika mengatakan harus berbuat A ya, daya dukungnya ternyata B, kemudian aturan berbicara C. Iya. Hal seperti itu memang sering Bapak alami. Iya. Tapi situasi-situasi tersebut selama tidak bersinggungan secara ekstrim dari ketiganya itu dan bisa kita lakukan terkait dengan bujuk rayu moral, ya terpaksa moralitas yang ada pada diri kita, ego kita manut kepada etika yang harus digunakan. Iya Pak. Jadi mungkin mengidentifikasinya dilihat dari kegiatan sehari-hari saja ya Pak ya. Betul. Iya. Identifikasinya disesuaikan, dilihat dulu, kita amati dulu ya. Iya. Situasional yang harus kita sikapi dengan ada di sana. Oh ya, ketika moral mengatakan itu bertentangan nih dengan tetapi itu menuntut kita harus melakukan, tapi dalam tanda kutip positif, ya mau tidak mau kita harus tuntut pada tuntutan. Iya Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Iya. Sering terjadi Bu. Iya. Beberapa kasus, bukan kasus ya, situasi, kalau dibilang kasus nampaknya situasi yang dibenturkan kepada dua situasi. Oh ini benar. Oh ini juga benar. Ya. Yang pertama, kalau Bapak berbicara kalau masalah itu lihat hierarkis dasar kebenarannya dulu ya. Iya. Jangan menurut kita benar, kan belum tentu menurut hukum benar. Menurut orang lain juga benar. Yeah. Dasar hukumnya dulu yang kita jadikan patokan antara kebenaran tersebut ya. Kalau secara hukum, oh ini yang paling benar ya, adalah itu. Yeah. Tapi kalau dalam situasi tertentu kapasitas terbatas begitu ya Bu ya. Yeah. Tidak sering juga saya mengambil keputusan itu melalui diskusi terbuka, baik dengan staf manajemen, dengan senior atau dengan pimpinan langsung.
kita bisa berdiskusi, mencari informasi. Iya, Itu barangkali Bu yang iya. bisa Bapak simpulkan. Iya, iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini selain mengambil membuka terbuka gitu Pak. Langkah-langkah selain itu apa saja gitu Pak? Ada lagi langkah-langkah atau prosedur yang lain Pak? Yang paling pokok barangkali dari dalam diri tentunya nah dengan sesuatu yang harus memaksakan diri dan harus siap dipaksakan. Yeah. Kita harus membuka wawasan dengan banyak membaca, dengan banyak literasi. Oh iya. Sebelum segala sesuatu berdiskusi, mencari informasi dalam bentuk diskusi seperti ini, tentu kita mendapat informasi dari textbook atau buku atau ilmu atau mendengar dari, sekarang kan medianya banyak Bu ya, tidak hanya terbatas buku, mungkin dari beberapa pencerahan dari elektronik ya. Itu mencari informasi seperti itu. Nah, setelah itu baru kita inventarisir mana yang betul-betul dapat kita jadikan sebuah resume rujukan ya, menjadi referensi untuk melakukan itu. Yang kedua, langkah yang kedua setelah itu tadi kita berdiskusi. Yang paling Bapak sering lakukan mah dengan teman-teman di sekolah, saya lebih banyak berdiskusi secara umum, baik di manajemen tadi ya, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berdemokrasi. Artinya tidak berlaku hukum otoriter sekolah harus mengambil keputusan sendiri, tapi supaya menjadi sebuah pijakan rasa kebersamaan yang nyaman, selalu berdiskusikan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif beberapa tahapan awal terkait dengan dilema etika itu, satu, keteladanan. Jadi jangan perintah anak untuk tidak merokok. Tapi kitanya Jangan suruh anak tidak terlambat. Kalau sementara kita juga terlambat. Gitu ya. Jadi dimulai dari keteladanan. Yang kedua, saya masih menganut sebuah entah kata mutiara nih dari guru bahasa Indonesia harus tahu bahwa satu contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Pak. Satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi hal-hal yang bisa diberikan kepada staf, kepada siswa, betul keteladanan. Rasul juga kan memberikan keteladanan. Yang kedua, setelah keteladanan, bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi mengajak. Ayo. Jadi kita ada di situ. Kalau menyuruh kan kita bisa dari mana saja. Bisa aja 2 hal aja dulu barangkali lah. Yang lainnya bisa sambil berjalan. Cuma bisa merasakan. Sama halnya seperti Ki Hajar Dewantoro ya Pak ya. Jadi menjadi teladan itu. Jadi diawali dari teladan, contoh yang baik terlebih dahulu. Jadi bisa mengajak anak-anak atau rekan-rekan menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut Bapak? Banyak sekali Bu tantangannya mah. Banyak sekali. Tantangannya yang harus dihadapi, sebagaimana Ibu ketahui situasi dan kondisi sekolah kita ya, Satu Raja Bali yang secara faktual masih harus berjibaku dengan tempat yang memang belum definitif. Itu sebuah tantangan ketika mengambil keputusan. Ketika ada keputusan harus melaksanakan kegiatan A, ternyata tempat tersebut ada kegiatan yang digunakan oleh pemilik. Contoh hari ini, gitu ya. Ketika tempat belajar kita akan digunakan oleh kepentingan bersama, kita harus berkorban. Sebuah tantangan harus bagaimana? Setiap tantangan pasti ada jalan
keluar ya. Iya benar Pak. Sudah gunakan warisan event dari pandemi, gunakanlah dari. Ya. Kemudian tantangan yang kedua selain itu tentu tantangan sumber daya manusia dengan segala keterbatasan yang dimiliki, situasi yang ada, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terbatas. Itu memberikan tantangan tersendiri. Contoh kasus beberapa orang teman kita yang sudah bernasib baik, apakah itu lolos P3K atau lolos penempatan lain dan lain sebagainya, itu harus dengan legowo melepaskan tugas kedinasan dari sekolah gitu. Nah, itu juga tantangan. Harus seperti apa saya mengambil keputusan? Oke, dibuka kesempatan bagi teman-teman yang masih memiliki waktu luang untuk berbakti bersama kita. Kemudian tantangan yang ketiga ini terkait dengan masalah lingkungan juga. Kita itu kampusnya tercecer ya. Tercecer ada di 3 tempat kegiatan. Mohon maaf ya berisik. Tidak apa-apa Pak. Di 3 tempat kegiatan belajar. Artinya saya suruh pikir keras bagaimana agar user kita, siswa, masyarakat itu terlayani secara efektif dan efisien di 3 tempat tersebut. Terlebih harus berjuang dari Alameda menuju ke Cipela. Itu tantangan yang merupakan bagi Bapak sebuah seni. Harus seperti apa? Itu Bu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Tentunya kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang kasus yang muncul situasional temporer Tapi dalam kegiatan tertentu kita punya agenda yang namanya agenda rapat rutin. Agenda rutin itu setiap awal selalu ada rapat bulanan pembinaan dengan staff, kemudian di awal tahun ajaran, di akhir semester dan akhir tahun ajaran suka ada kegiatan yang itu rutin. Tapi kalau sifatnya yang insidental, kasuistis gitu ya, temporary, kita mengadakan kegiatan seperti itu yang tidak harus terjadwal. Contoh kasus ada sesuatu yang berkaitan dengan etika moral, itu berkaitan dengan sarana ujuk-ujuk, ini harus bergerak mencari tempat yang segera jalan keluar. Tapi yang sifatnya umum sudah terjadwal. Walaupun ada yang muncul kasuistis tersebut dalam sifatnya pertemuan pembinaan umum, kita bahas sekaligus. Jadi tergantung kasus dan situasinya seperti apa ya Pak ya. Tapi suka include pas kebetulan ada rapat manajemen, rapat bapak ibu guru, kita juga akan singgung. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan, Pak? Banyak, bukan seseorang, banyak orang. Banyak orang. Ketika harusnya mengambil keputusan. Sebagai sebuah contoh, dan saya tidak alergi siapa orang tersebut, ya. Rasul kan jangan lihat siapa orangnya. Tapi apa yang dikatakannya gitu ya. Nah, ketika seseorang itu menyampaikan itu, ataupun dia sebagai staf saya paling bawah, katakanlah kalau ada cara atau siapa, tapi ternyata itu benar, ya saya ikuti, saya inspirasikan. Itu sebagai sebuah pembelajaran, dan tidak harus alergi hanya dari staf manajemen, tidak. Bapak ibu juga boleh, ibu juga boleh kalau misalkan suatu ketika, Pak, ini sepertinya keputusan Bapak terkait ini kurang tepat, kurang relevan. Bagaimana kalau begitu? Kita pertimbangkan, kalau cocok, semuanya sepakat, ya alhamdulillah. Inspirasi. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak. Masih ramai. Masih ramai. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri
dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Banyak Bu, banyak Iya. pelajaran. Yang jelas, jadikan segala sesuatu menjadi sebuah ilmu. Iya. Apakah ilmunya secara tertulis, Iya. ya, kemudian juga secara lisan, seperti diskusi hari ini, Iya, Pak. pengalaman tersendiri. Oh iya, menjadi sebuah ilmu bagi saya, menjadi pengalaman bagi saya. Iya. Untuk apa? Untuk melangkah memimpin sekolah di masa yang akan datang. Iya. Tapi sekolah kita yang masih banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, sehingga ke depan sekolah kita semakin siap dan Iya. saya juga semakin siap mengkondisikan diri saya untuk menghadapi tantangan seperti itu. Iya. Ya, mungkin itu saja Pak dari wawancara pagi hari ini. Jadi tambah ilmu untuk saya sebenarnya, Pak. Saya juga tambah ilmu. Jadi, Bu Ferry begini, saya kepikiran malam Ibu Pak tentang dilema etika. Kedua kata itu ada dilema dan Etika. Iya. Ternyata ke arah ke leadershipnya. Iya, iya. Jadi sebenarnya Pak, kalau dilema etika itu sehari-hari yang kita, iya sehari-hari, tapi nggak ngeh teh gitu Pak. Itu tuh namanya tuh dilema etika gitu. Iya. Hari materi ini tuh termasuk materi dalam Materi CGP. PJP. Iya, di modul 3.1 itu ada nilai-nilai kepemimpinan, paradigma kepemimpinan seperti apa gitu. Jadi salah satunya harus bisa mewawancarai, ya, intinya memetik ilmu dari para pimpinan gitu, Pak. Oh, saya juga banyak loh dan teman-teman dari CGP. Ya. Banyak ilmu betul. Karena Iya. Bapak kan oyong 3 bukunya oyong ngiringan CGP. Ya. Tapi ada faktor pas kedaluar. Kan sudah habis dari awal dimasukin CGP, mohon maaf. Bukan salah bunda mengandung ya Bapak. Iya. Ya, Bapak, mungkin itu saja dari saya. Hatur nuhun pisan kesempatannya. Sama-sama Bu. Kalau secara langsung mah lebih rame kayaknya ya Pak ya. Lebih rame. Melalui ini media online ya Bu Ferry ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Menginspirasi. Iya. Juga memberikan kontribusi dalam tugas Ibu sebagai guru kita. Iya. Hatur nuhun pisan. Kapan penempatan? Oh, belum ada Pak. Kira-kira bulan-bulan ini atau awal Maret saurna teh. Mohon. Janten dilema deh zaman. Amin. Mohon Bapak hatur nuhun pisan. Mangga mudah-mudahan sehat selalu Bapak, lancar sadaya urusanana gitu. Hatur nuhun pisan. Tos ngaluangkeun waktos kanggo abdi. Amin. Mohon atuh Bapak bilih badai lajeng mah mangga. Mohon. Kami ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Kela dipoto heula. Oh mohon. Sakuda bulan. Pan kamu TR kali Bapak. Oh mohon. Kegiatan coaching ini. Oh mohon. Coaching online. Mohon. Ya. Ya. Mohon Bu Ferry, mangga. Mohon hatur nuhun pisan Bapak. Mohon mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.